Prabowo itu bukan tumbuh dari bawah, Bang. Prabowo itu tumbuh dari elit. Nah, kita punya harapan dia melihat bahwa pentingnya kelas menengah ini sebagai pilar penopang dia. Kita ini harus sudah bukan hanya siaga, ini udah waspada tingkat keberapa itu. Bagaimana orang bicara tentang perubahan. Selepet. Set, dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, netral semuanya. Makanya saya itu kemarin ya mendengarkan misalnya 17 rekomendasi itu ya dibacakan Mbak Puan gitu ya. Saya sebenarnya baca teks itu senang sekali, Bang. Baca statement itu luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Ada tapinya. Ada tapinya juga kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Mas Ngaruyi. Ya, Bang. Makasih. Kemudian Mas Khairul Umam. Siap, senior. Ini Ngaruyi Ahmad nih. Biar mesti lengkap ini. Iya. Ya kan? Dilengkapin lagi dosen di UGM. Kalau Mas Umam di Paramadina. Ada Ahmadnya juga. Kita persatuan Ahmad sedunia. Khairul Umam. Kayaknya udah sering di sini berdua ya. Beberapa kali lah. Beberapa kali ya berdua ya. Siap, Bang. Biasanya lebih dari 2, Bang. Hah? Biasanya lebih dari 2 ini. Iya. Tapi ini berdua ini. Berdua. Ya sebenarnya tema-tema politik ini sudah banyak sekali ya menjadi pembahasan para pengamat, politisi, tokoh-tokoh partai dan lain-lain. Namun situasi nampaknya belum menganggap persoalan-persoalan politik terutama sebelum pemilu, masa pemilu sampai setelah pemilu itu masih berlanjut ya. Nah, karena apa? Karena memang tidak ada partai yang dominan. Tidak ada partai yang memang mereka bisa menentukan suara mutlak di parlemen. Ya. Kalau parlementer itu kan enak tuh. Kadang-kadang ada yang 40% kan, tinggal cari satu aja udah mayoritas dia. Nah, kalau kita nih di presidensial ini agak sulit, apalagi menurut saya partai yang ada ini dari 9 partai ini rata-rata kekuatannya hampir sama. Jadi di level atas itu kan ada 3 ya, PDIP, Golkar, Gerindra, kemudian di bawahnya ada PKB, Nasdem, PKS, di bawah lagi ada Demokrat dan tinggal Demokrat sendiri ya. Tinggal Demokrat sama PKS itu, Bang, yang termasuk di bawah juga. Nah, kan karena tidak masuk PAN kan. juga P3 kan. Ya, tadi Demokrat sama PAN ya. Iya. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan jadi memang ini presidensial rasa parlementer. Jadi seharusnya kan tidak perlu risau ya bagi seorang presiden yang sudah terpilih. Toh dia tidak bisa dijatuhkan kedudukannya melalui parlemen misalnya kalau dia tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Kalau parlementer kan persoalan politik aja kan. Begitu partai ini berkoalisi dengan ini, nggak suka dengan perdana menterinya, jatuh, bubar kabinet kan. Kalau presidensial kan nggak. Ya, tetapi memang ini persoalan keyakinan kepemimpinan juga ya, Mas. Ya, kalau orang nggak firm dengan kepemimpinan ya ingin meraih semua. Jangan ada yang berlawanan, berseberangan, ya kan? Mari kita bersatu semua. Itu sebenarnya bagus. Tetapi kan tetap kan kita membutuhkan pikiran-pikiran kritis, pengawasan kritis ya terhadap jalannya roda pemerintahan kita gitu loh. Nah, kemarin kan yang kita lihat
ini kan sekarang yang dianggap punya potensi dan kekuatan untuk melakukan koreksi dan mengkritisi pemerintahan ke depan ini kan PDIP. Ya mungkin dengan PKS ya, tapi PKS mungkin masuk ke dalam atau tidak. Tapi kan chemistry PKS dengan PDIP ini kan Agak berjarak, Pak. agak berjarak, kurang ketemu ya. Bagaikan air dan minyak. Ya, yang satu nasionalis Kiri? yang satu Islam kanan. Nah, ini susah ketemunya nih, ya kan? Kata orang ini, kalau misalnya kata orang Syiah nih, kalau PDIP Iya. bisa berkoalisi dengan PKS, itu katanya Imam Mahdi besok datang. Iya. Karena artinya yang sangat sulit kan. Sangat sulit. Di level nasional belum pernah terbukti itu, Pak. Belum pernah terbukti. Iya. Jadi oleh karena itu menarik. Apalagi Ibu Mega kemarin. Nah ini yang menarik, Ibu Mega mengatakan kan banyak nyentil kiri kanan di internal nih. Iya. Jangan cengeng. Itu Bu Risma. Kalau tiap ketemu saya nangis-nangis. Puan, ya kan? Mbak Jangan. Puan kemarin nangis bacakan. Ya makanya jangan cengeng, kan sebelumnya dibilang kan nggak boleh cengeng. Pak Asto. Pak Hasto juga semua disentil sama Ibu ini. Kesilmunan Ibu mengatakan, loh, gua main-mainin dulu dong. Ya. Nah ini arahnya kemana nih main-mainin dulu nih? Iya. Apakah ini menyangkut pemerintahan yang akan datang, atau situasi sekarang, atau ini menyangkut main-mainin untuk pilkada, atau apa? Nah ini kan Mas Ngarwi dengan Mas Umam, ya, kedua-duanya kiai sebenarnya ini, ya kan? Satu kiai Jogja, satu kali kiai Jatim kan. Jadi penerawangannya gimana nih, Mas? Penerawangan. Silakan, saya mulai dari Mas Umam dulu. Oh, saya Bang. Siap. Ya. Bang, secara general, saya sangat menikmati yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin itu. Ya. Saya cermati perlahan yang disampaikan Bu Mega. Adapun poin terkait dengan tadi itu, kita main-mainkan dulu itu kan. Ya. Gue lo pakai gue Mainin dulu. mainin dulu dong. Iya. Tentu itu menunjukkan level kepercayaan diri Bu Mega yang tinggi. Kita apresiasi itu, dan ini situasi yang tidak mudah buat PDIP. Bagaimana sebuah mesin partai politik yang begitu firm, begitu solid, tetapi kemudian di penghujung kekuasaan merasa ditikam dari belakang dengan prinsip loyalitas, militansi yang selama ini sangat identik dengan PDIP, tetapi justru PDIP diperlakukan seperti itu. Maka saya memahami tetesan air mata Mbak Puan, Pak Hasto itu bukan sekedar kesedihan, tetapi bagaimana kemudian refleksi cukup mendalam terhadap proses politik internal kepartaian di dalam PDIP. Maka itu indikasi apa? Lukanya sangat dalam, Pak. Lukanya sangat dalam. Nah, terkait dengan konteks itu, saya pribadi melihat bahwa yang disampaikan Bu Mega itu bukan semata-mata sesuatu yang diarahkan pada konteks internal, enggak. Besar kemungkinan itu terkait dengan the near future trajectory Indonesian democracy. Terutama memang ada dua faksi. Pertama dalam konteks materi atau hubungan relasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Yang kedua, bagaimana positioning PDIP dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Memang secara umum tidak ada kalimat secara eksplisit menyatakan bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai oposisi. Atau dalam bahasa Bu Mega sangat menolak itu. Oposisi atau koalisi tidak ada. Ini sistem presidensial, oke lah. Kerjasama. Tapi kalau misal kita merujuk pada konteks materi argumen yang diajukan, besar kemungkinan PDIP akan mengambil sikap sebagai kekuatan di luar pemerintahan. Indikatornya sederhana, Bang. Kalau penggunaan tema Satyam Eva Jayate itu diartikan sebagai yang benar, pada akhirnya nanti akan menang. Itu Mas Hasto suka pakai itu istilah itu ya. Betul, dan itu dijadikan sebagai tema. Dan ini bukan tema pertama. Iya. Tema Rakernas PDIP yang sebelumnya juga sama, Satyam Eva Jayate.
Nah, yang menjadi concern adalah kalau kita menggunakan logika gramatika bahasa Arab, dalam nahwu itu ada istilah mafhum mukhalafah, logika terbalik, pemahaman yang dibalik. Kalau Satyam Eva Jayate, kebenaran akan pada akhirnya akan menang. Artinya bahwa yang benar sekarang sedang tidak menang. Dan yang menang adalah mereka yang tidak benar. Nah, kalau misal kita menggunakan tafsir itu, maka itu adalah sebuah ekspresi bentuk penegasan dari lingkup internal keluarga besar PDIP bahwa yang menang saat ini adalah mereka yang kemarin disampaikan Bu Mega, mereka yang memanipulasi politik dengan infrastruktur kekuasaan negara sehingga pemilu abu-abu termanipulasi dan kemudian dijalankan dengan model kekuasaan yang mirip dengan sistem authoritarian, kata Bu Mega. Dan ini adalah sebuah kemarahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Bu Mega sendiri adalah korban dari kekuasaan authoritarian. Beliau sangat memahami betul bagaimana dikuyo-kuyo oleh penguasa. Dan begitu kemudian beliau yang menjadi sponsor utama bagi lahirnya sebuah kekuasaan, dan sekarang beliau menilai kekuasaan itu mirip dengan dulu yang mengkuyo-kuyo dia, yang meletakkan infrastruktur kekuasaan negara sebagai instrumen politiknya, maka wajar kalau misal Bu Mega marah. Nah, kalau kita mencerna sikap, posisi PDIP dan juga Bu Mega konsisten, istiqomah dengan argumen itu, maka besar kemungkinan PDIP akan menjadi kekuatan di luar pemerintahan. Kecuali, kata Bu Mega, kecuali kalau ada infrastruktur atau elemen di dalam PDIP yang kemarin goyah-goyah, tidak yakin, yang padahal kemarin diusir sama Bu Mega, keluar kamu. Nah, kalau misal masih ada, maka besar kemungkinan itu justru akan menjadi sebuah hantaman balik bagi kredibilitas dan nama baik PDIP. Bagi siapa? Tentu di mata basis pemilih loyalnya. Nah, sekali lagi kalau misal kita menggunakan mencerna logika dengan clear yang disampaikan oleh Bu Mega, oleh Mbak Puan, meskipun tetap ada kegamangan. PDIP sepertinya sedang gamang. Di satu sisi marah, tetapi dalam statement kemarin disampaikan oleh Mbak Puan misalnya, dikatakan bahwa mohon maaf, dan permohonan maaf itu harus diapresiasi sebagai bentuk kerendahan hati ya. Mohon maaf atas sikap adanya kader partai yang dianggap tidak etis dan melanggar konstitusi. Di satu sisi kita apresiasi permohonan maaf itu sebagai ekspresi kerendahan hati. Tetapi di sisi lain dikatakan digunakan diksi kader partai, berarti masih ada bentuk acknowledgement, mengakui bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi menjadi bagian dari kader partai, dalam konteks ini PDIP. Buktinya belum ada pemecatan secara resmi, surat pun tidak ada, baru pernyataan, dan ini menegaskan sikap benci tapi rindu antara PDIP dengan Bu Mega. Nah, ini puzzle ini yang kita baca satu persatu. Tetapi kalau melihat dari basis argumen, kemudian intonasi yang digunakan, ekspresi yang disampaikan, saya berkeyakinan PDIP akan berada di luar pemerintahan. Kalau PDIP berada di dalam pemerintahan, bisa saja opsinya dua. Satu, PDIP mungkin akan menggunakan kedekatannya dengan Pak Prabowo, karena Bu Mega sama Pak Prabowo praktis nggak ada masalah. Akan menggunakan kedekatan itu sebagai alat politik untuk menggebuk balik Pak Jokowi dan lingkarannya. Atau sebaliknya, barangkali Pak Prabowo mampu memainkan perannya dalam proses resolusi konflik yang genuine, mendamaikan dua ego yang berbenturan, sehingga kemudian muncul kesepahaman, dan akhirnya Bu Mega dan Pak Jokowi pada satu titik rekonsiliasi kepentingan bertemu di pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Mas Ngarwi, ini betul-betul kita bisa langsung nyambung nih. Tapi kalau mau kasih ilustrasi sebelumnya atau background silakan. Tetapi kan
sangat berat tugas Prabowo ya. Ya, pertama kemungkinan tadi yang pertama kan, apakah dia dengan Bu Mega bisa apa tadi istilahnya, Prof? Koalisi, Akur. temu. Akur kan, itu kalau akur. Tapi kan satu lagi kan Bisa aja jadikan sebagai alat untuk menggebuk balik mengebuk balik Jokowi. Pak Iya, Jokowi. Pak Jokowi. Nah, ini kan menarik ya. Kemungkinan-kemungkinan mana yang kalau kita lihat dari pidato-pidato Ibu Mega kemarin yang akan terjadi gitu kan. Tolong dulu sampaikan pandangan-pandangan dari pandangan filsafat Baduy dulu nih. Ini karena saya pakai baju Baduy kasih mahasiswa saya. Iya. Kalau filsafat Baduy nanti panjang, Bang. Ini analisis yang sederhana saja. Iya. Ngikuti tadi Enggak, itu logikanya. hanya untuk sekedar menjelaskan bahwa Mas Iya. itu dekat sama kaum Baduy itu. Oh, iya. Bukan Baduy yang di sana ya. Ini yang di Banten kan. Iya, Banten. Bukannya di Arab. Bukan di Arab, itu lain Lagi musim haji. Ya, soal kemungkinan ya, saya kira gini, kalau dalam jangka dekat ya, rasanya itu mustahil ya, katakanlah Bu Mega itu akan sangat keras mengambil posisi, misalnya ya, satu gitu ya, entah berada langsung posisinya di luar pemerintahan Prabowo Gibran, atau yang kedua sikap-sikap ekstrim maksud saya, Bang. Yang kedua misalnya gabung di pemerintahan Prabowo, tetapi sekaligus juga punya agenda untuk meminimalisir kalau tidak menggebuk gitu ya kekuatan politik Jokowi. Itu dalam jangka dekat menurut saya itu sangat mustahil. Kenapa? Karena Jokowi itu masih berkuasa sampai Oktober gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita lihat banyak kan kader-kader PDI Perjuangan yang masih di kementerian atau di pemerintahan Jokowi gitu ya, Bang. Belum lagi kalau kita lihat kan Jokowi itu sendiri hari ini masih belum secara resmi dikeluarkan istilahnya dari PDI Perjuangan. Artinya kalau tadi ngikuti logikanya Bung Umam gitu ya, bahwa ada kader gitu yang tidak disiplin gitu ya, kemudian tidak mengikuti alur Tidak ideologi, loyal. tidak loyal dan seterusnya. Artinya kan kata kunci pertamanya masih kader juga kan gitu. Nah soal sikap dan seterusnya yang dianggap bermasalah di dalam kongres itu menjadi refleksi itu nggak apa-apa kan gitu. Itu menjadi persoalan yang saya kira refleksi di dalam. Nah berikutnya juga Bang, saya kira ya bagaimanapun ini yang ketiga tidak mungkin ya Bu Mega itu kemudian katakanlah ya, kan harus diingat ya Pak Jokowi itu bagian dulu yang juga diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian katakanlah secara ekstrim gitu mengatakan Jokowi itu gagal gitu sebagai kader maupun sebagai presiden, maka kegagalan itu kan seperti pepatah Melayu menepuk tangan itu terpercik ke muka sendiri gitu loh Bang. Jadi kita mengkritik tapi kritiknya jatuh ke kita juga gitu loh. Artinya apa? Dalam jangka dekat ini saya kira pilihan-pilihan yang lebih soft ya itu akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dan juga Bu Mega. Artinya tidak ada misalnya menurut saya ya ekstrim ya sifatnya mengkritik secara frontal. Betul bahwa saya setuju ada kecenderungan misalnya ya sampai hari ini kalau kita lihat di Rakernas ya PDI Perjuangan akan memilih di luar pemerintahan. Artinya kalau tidak dikatakan oposisi dia di posisi check and balances. Mirip-mirip seperti zaman SBY itulah Bang kira-kira. Jadi dia tidak gabung di kementerian tetapi juga dia lumayan kuat di parlemen karena dia kan kursi yang paling besar jumlahnya. Kalau dengan undang-undang MD3 sekarang berarti dia kan ketua DPR jelas di tangan kan gitu kalau tidak dirubah. Nah, situasi ini saya kira itu dalam kondisi yang terdekat sampai nanti katakanlah menjelang pelantikan bahkan 1 tahun pemerintahan Prabowo sekalipun itu menurut saya belum banyak berubah, Bang. Kecuali memang kemudian ada dinamika politik yang kita kan kadang-kala tidak tahu ya Bang. Di masa-masa sekarang kan Jokowi itu luar biasa harum, approval rating besar gitu ya, prestasi luar biasa gitu ya. Tapi kadang-kala narasi politik kan juga berbalik kan Bang. Ada unsur arus balik lah. Kurang apa misalnya dulu Bung Karno ya di era Orde Lama. Ya luar biasa sampai dipercaya ya sebagai tokoh presiden seumur hidup. Ya Bapak founding fathers, kontribusinya luar biasa. Tapi tetap saja suara-suara kritis terhadap Bung Karno kan juga muncul. Terlepas bahwa ada tangan-tangan Soeharto dan rezimnya dan lain-lain masih ada juga. Nah, setiap pemimpin politik itu ada kemungkinan mengalami fase itu sama persis Bang. Dulu Pak Habibie itu kan kurang apa dihujat
Timur lepas lah dan lain-lain gitu. Tapi orang belakangan juga tahu kontribusi Pak Habibie pada demokrasi banyak, undang-undang PES dan lain-lain tuh banyak banget orang mengenang gitu ya sosok Pak Habibie. Sama dengan sosok Gus Dur juga kan gitu. Ada naik turun. Nah, Jokowi saya kira juga punya peluang yang sama, Bang, gitu loh. Nah, di sini saya kira PDI Perjuangan dan juga Bu Mega, saya setuju dia akan menghitung-hitung lagi, Bang. Dan kemudian ya termasuk kalau dikatakan mainin dulu itu juga mainin dulu beneran gitu. Dalam artian menurut saya ya bukan sekedar konsolidasi di dalam, tetapi ritme politik tarik ulur PDI Perjuangan ini itu juga menurut saya akan terus dilakukan. Tidak hanya dengan partai-partai lain gitu ketika mereka mau gabung atau mau tidak ragu-ragu untuk gabung di pemerintahan, tapi juga saya kira relasinya dengan Jokowi. Karena di sana kan kalau kita lihat ada pemerintahan Prabowo Gibran nih bagaimanapun keberadaannya representasi politik Jokowi, Bang. Dan keberadaannya ini juga saya kira juga luar biasa ya, dalam artian masih menjadi salah satu aktor yang menjadi pertimbangan penting menentukan sikap politik PDI Perjuangan. Iya. Sampai hari ini dan mungkin akan mendekati nanti menjelang katakanlah pelantikan dan mungkin 1 tahun berjalan, saya kira nggak banyak perubahan, Bang, sampai hari itu. Ya, jadi kan begini Mas Umam, sebenarnya kan dengan Ibu Mega mengatakan bahwa gua main-mainin dulu dong, ini kan artinya menunjukkan dia mempublish sikap-sikap taktis, ya kan, yang akan dilakukan oleh Bu Mega dan PDIP. Artinya kan orang sudah lebih waspada. Ini sama persis kayak kampanye itu, Bang. Kalau Jokowi kalah bisa kita apain aja kata Pak Guntur. Jadi itu maksud saya bahwa Akhirnya nggak kalah kan, Bang. nah, langkah-langkah seperti ini kan sebenarnya di dalam politik sudah lawan politik sudah bisa membaca kan, Iya. gitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan kan. Iya. Nah ini bahasa gua mainin dulu dong ini menguntungkan atau merugikan buat PDIP? Tentu dalam konteks ini menguntungkan, Bang. Menguntungkan dalam arti ini memperpanjang time buying strategy. Karena bagaimanapun juga memang PDIP per hari ini berkepentingan untuk tidak menunjukkan sikap secara terbuka dalam konteks pola relasi dengan Jokowi, dengan pemerintahan Jokowi per hari ini. Karena kalau misal diambil sikap keputusan secara langsung sekarang, let's say putus kontrak, cerai, talak 3 dengan pemerintahan Jokowi, maka konsekuensinya adalah PDIP harus mencabut semua menteri-menteri yang ada di pemerintahan. Tentu dalam konteks ini saya percaya PDIP bukan sekedar berhitung ini masih ada menteri berapa, kemudian diserap berapa, bukan soal itu saja. Kalau itu saya pikir terlalu teknis, tetapi dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab politik PDIP yang memulai pemerintahan ini, dan dia ingin mengawal sampai akhir meskipun dengan segala catatan. Karena bagaimanapun juga ya kita tahu ya, karena PDIP sendiri juga ini menjadi sebuah otokritik sebenarnya, karena bagaimanapun juga up and down dari pemerintahan Jokowi juga ditentukan oleh bagaimana kemudian keberpihakan PDIP, sikap keras PDIP, dan sikap diam PDIP. Maka misal kemarin ya, terkait dengan beberapa argumen yang diajukan oleh Bu Mega misalnya, ketika kritik terhadap penggunaan instrumen negara dalam proses politik, to some extent saya setuju, itu sangat clear, dan tidak banyak para politisi, apalagi level ketua umum partai yang berani menyampaikan itu. TNI, Polri sekarang dibawa ke ranah politik, menjadi bagian dari ritme kekuasaan, nature of power-nya sudah bergeser dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama juga memunculkan pertanyaan yang sama bagi saya. Tren ini sudah dilihat oleh para peneliti itu sejak awal atau akhir 2019. Akhir 2018, awal 2019. Let's say beberapa tulisan clear ya, teman-teman dari ENU misalnya, Thomas Power itu tulisannya sangat clear.
bahkan menjadi perdebatan sendiri di dalam lingkup keluarga besar di PDIP. Karena Thomas Power itu saya ingat betul dia sangat dekat dengan teman-teman di PDIP. Dia menulis tulisan, membuat artikel Jokowi's authoritarian turn, Dan sangat dekat juga dengan Mas Umam kan? dekat dengan saya, dan dia sangat dekat sama Pak Ganjar. Oh, Karena waktu ngambil data itu, dia nginepnya salah satunya di rumahnya Pak Ganjar, Waduh. di gubernuran di Jawa Tengah. Mau begitu dia merilis itu artikel, banyak orang di sekitar teman-teman di PDIP itu bertanya, what happened with you, Tom? Di saat yang sama kita ingat papernya Pak Fedi Hadis, menyampaikan ada kecenderungan ini, trennya ini udah terlihat. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, kenapa narasi kritis ini baru muncul belakangan? Pertanyaannya, where have you been? Kemana aja? Karena kita sudah membaca itu dari lama. Nah, terlepas dari itu, kita tidak perlu saling menyalahkan. Tetapi bahwa ini menjadi bagian dari narasi reflektif kita, Bang, untuk menata kembali. Jangan sampai kita kemudian terjebak dalam sebuah model politik sistem demokrasi yang sepertinya demokratis, tetapi di saat yang sama pilar-pilar demokrasi itu tergerus. Dan digerus oleh siapa? Oleh aktor-aktor demokrasi itu sendiri. Nah, kita nah enggak, ini perlu dikasih contoh ini, Prof. Nah, misalnya, Contoh apa, Bang? Yang tergerus tadi misalnya. contoh, Bang, ya. Saya sempat melakukan penelitian, let's say 2022 akhir ya. Ada beberapa narasi yang seolah sengaja diamplifikasi secara masif gitu ya, oleh elemen kekuatan tertentu yang sepertinya logik, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya bagi demokrasi. Misalnya, ketika ada upaya pelemahan KPK, itu narasinya beragam. Satu, KPK is the nest or hotbed of Taliban. KPK sarang Taliban. Yang kedua, misalnya negara ini, KPK dianggap hanya menciptakan instabilitas politik, tapi tidak mampu menghadirkan sebuah kerangka anti korupsi yang genuine sehingga kemudian korupsi masih tersebar di mana-mana. Kemudian KPK menghambat investasi dan sebagainya. Kemudian terkait dengan sentralisasi kekuasaan, demokrasi has been too much. Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, kita butuh stabilitas. Atas nama stabilitas itulah kemudian elemen-elemen yang kritis, civil liberties dan sebagainya kemudian terdampak. Dan itu diakui oleh banyak pihak. Dulu ketika teman-teman dari kalangan civil society bicara tentang itu, banyak yang mengkritik, banyak yang menolak. Sekarang, tanya teman-teman PDIP, itu yang disuarakan oleh PDIP. Jadi itu yang tadi ingin saya sampaikan. Where have you been? Kemana aja? Kita sudah bersuara dengan itu. Artinya bahwa ini menjadi refleksi bersama, terlepas apapun orientasi politik masing-masing, tetapi kita perlu fokus secara kontemplatif, secara reflektif. Ini bukan hanya soal politik praktis, tapi betul-betul menata kembali fondasi demokrasi di Indonesia. Banyak teman-teman setelah pemilu kemarin, Bang, let's say Thomas Papinski dari Cornell, dia mengatakan 2024 election is the biggest test for Indonesian democracy. Kemudian teman-teman dari ENU, ada Mas Asminal, ada Ivor Burton, dia juga menyatakan hal yang sama. This is a big stress and test for Indonesian democracy. Pak Fedi Hadis lebih ekstrim lagi. Indonesian democracy under threat and in danger. Nah, terlepas dari itu bahwa ini harus menjadi ranah kontemplatif betul. Mumpung ini dalam transisi kekuasaan, kita evaluasi sekali lagi dan tidak perlu kemudian agak defensif. Pak Prabowo kemarin di forum di Qatar tidak perlu defensif. Kalau ada yang mengatakan demokrasi mundur dan sebagainya, beliau bertanya balik, siapa yang mengatakan itu? Banyak yang mengatakan itu. International agencies maupun domestic agencies. Yang terpenting, mari kita jernihkan pikiran, kita tata kembali secara reflektif. Inilah momentum yang tepat. Dan kita buktikan. Kita buktikan. Itu yang paling penting kan. Kita buktikan. Nah, jadi Mas Nyarwi ini begini. Pandangan-pandangan tadi yang disampaikan oleh Mas Umam dari berbagai ahli,
internasional ya, kita sebut demikian. Kemudian juga dari internal partai politik, khususnya PDIP, dan juga pandangan-pandangan kelompok masyarakat yang kritis tentang persoalan agak sedikit meragukan ya, mengkhawatirkan tentang demokrasi kita ke depan. Nah, ini apakah karena dilihat faktor Pak Jokowinya atau memang faktor pribadi Prabowo? Kan itu persoalannya yang perlu kita jelaskan. Ya. Ditambah satu lagi, Bang. Perspektif yang digunakan juga dalam memahami demokrasi. Ya. Konsep demokrasi yang digunakan. Saya tambahkan tadi yang disampaikan Bung Umam itu memang jadi keresahan ya dari komunitas epistemik demokrasi internasional, paling nggak di Asia Pasifik ya. Kenapa? Karena memang salah satu parameter yang digunakan adalah liberal demokrasi. Sementara elit-elit kita itu rata-rata masih ada tuh debat antara liberal demokrasi itu nggak nyambung dengan demokrasi Pancasila, kira-kira gitu. Padahal kita kan lebih lihat ya ada aspek-aspek dalam Pancasila sebenarnya juga liberal demokrasi juga. Misalnya kesejahteraan, keadilan dan lain-lain dalamnya juga termuat itu. Makanya kemarin kan banyak yang ngomong ini pemilunya demokratis apa enggak gitu ya. Free atau apa enggak dalam gitu ya. Istilah lain disebut dengan sosial demokrat ya. Ya, itu salah satunya Bang variannya. Tapi intinya gini, kemarin kan Abang pasti juga dengar ya. Ini pemilu itu bebas, tapi nggak fair kan gitu. Ada yang bilang begitu kan. Bagaimana fair gitu ya? Tidak ada kesetaraan dalam berbagai aspek gitu ya. Mobilisasi ini dan itu bisa begitu. Nah, itu yang saya kira itu salah satu aspek di demokrasi elektoral. Tapi saya mau perdalam begini Bang. Ya ketidakkonsistenan elit juga ya di dalam menempatkan dirinya, mempositioningkan dirinya ya terkait dengan nilai-nilai demokrasi itu juga menjadi masalah Bang. Kan kita sering dengar tuh kalau dalam kekuasaan pemerintahan itu mengabaikan tuh beberapa hal yang terkait prinsip demokrasi, misalnya merasa terganggu dengan kritik dan lain-lain. Tapi kalau begitu di luar gitu ya, atau dalam posisi tidak sepenuhnya mengontrol kekuasaan, kemudian berpikir bahwa oh ini udah melanggar demokrasi nih kan gitu. Nah, konsistensi terkait dengan prinsip dan ideologi saya kira itu juga perlu ditata bersama-sama Bang untuk elit-elit, pemimpin partai semua kan gitu. Makanya saya itu kemarin ya mendengarkan misalnya 17 rekomendasi itu ya dibacakan Mbak Puan gitu ya. Apa yang disampaikan Bu Mega gitu. Kalau Bung Umam tadi menikmati gitu ya. Saya sebenarnya baca teks itu senang sekali Bang. Baca statement itu luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Ada tapinya. Ada tapinya juga kan gitu. Abang Wong udah tahu nih tapinya kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah ini akan berhenti di teks seperti itu saja atau nanti akan benar-benar dikawal gitu. Misalnya contoh ya. Bicara soal kebebasan pers. Sekarang ada undang-undang rancangan ya undang-undang penyiaran yang sedang direvisi. Nah, sikap PDI Perjuangan bagaimana di parlemen? Ya kan revisi undang-undang MK. Seperti apa juga kan gitu. Terus berbagai regulasi yang lain. Nanti ada undang-undang kepolisian. Bahkan undang-undang ini yang disebutkan di TAP MPR soal misalnya TNI Polri dan seterusnya kan bahkan dilampirkan Bang di rekomendasi itu. Pertanyaannya nanti itu bagaimana nih? Kan ada muncul juga revisi soal undang-undang Polri dan lain. Itu hal-hal yang konkret loh Bang. Yang di depan mata nggak jauh-jauh amat gitu loh. Nah, artinya konsisten nggak gitu ya apa yang kemudian pernah disampaikan di publik gitu ya baik oleh pimpinan ketua umum gitu dengan juga menjadi hasil rakernas. Konsistensi ini yang sering kali Bang itu sulit di Indonesia untuk bisa kita lihat dan kita simak terkait perilaku, statement dan sikap elit. Nah, kenapa begini? Saya juga bisa paham juga Bang karena kami ini kan pernah sekolah di luar sekaligus hidupnya di Indonesia Bang. Jadi dua-duanya ya kalau ngelihatnya kacamatanya kan jadi dua. Jadi gini Bang, ada di dalam literatur demokrasi itu ada pertanyaan yang menarik ya. Saya lupa penulisnya tapi pertanyaannya gini, apa yang mana yang didahulukan gitu ya? Democratic system first atau nation state first gitu ya. Kepentingan yang terkait negara bangsa ini atau demokrasi kan gitu. Nah, di Indonesia Bang, dua-duanya nggak mau dipilih. Negara bangsa juga penting, demokrasi juga iya. Tapi seringkali yang terjadi Bang, kepentingan negara bangsa yang didahulukan, kemudian demokrasi bisa kita abaikan sedikit, kira-kira gitu. Atau bahkan bisa diabaikan beneran gitu loh. Makanya tadi saya tidak heran berbagai perilaku dan kebijakan elit itu kemudian makin jauh dari standar liberal demokrasi.
Maka muncul yang yang kemarin dikutip Bu Mega juga kan, autocratic legalism, ya kan? Berbagai cara dilakukan gitu ya. Prosesnya memang demokratik, tapi faktanya sebenarnya ada unsur-unsur otoritarianisme juga, autokratiknya juga gitu loh. Atas nama developmentalis atau pembangunanisme, atas nama apapun lah ya, kita perlu punya infrastruktur yang bagus ini dan seterusnya. Maka keramaian keriuhan ini harus kita kurangi lah kira-kira gitu. Ini jangan terlalu riuh gitu lah. Makanya kemarin dulu kan kita ada yang ngomong kan di kalangan komunitas aktivis kan, pengamat mengatakan, ya kalau nggak mau riuh, nggak mau ramai, jangan hidup negara demokrasi kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini Bang, yang kemudian seringkali kita dengarkan, kasihlah kritik yang konstruktif gitu ya. Kalau nggak mau kritik, kalau di luar nggak usah. Bahkan Pak Prabowo sempat juga kan keceplosan ngomong gitu kan, kalau nggak mau ikut ke pemerintahan ya jangan ganggu kan gitu. Nah bahasa-bahasa gini kan kira-kira juga sama Bang. Ini bawah sadar bahwa saya kira prinsip-prinsip value dari liberal demokrasi, democratic system itu di kalangan elit kita belum selesai Bang. Apalagi bicara konsistensi ketika mereka misalnya menyatakan kami, saya, dan semua partai dan pemerintahan nanti itu akan mengawal demokrasi gitu. Tapi jangan-jangan nanti ada berbagai regulasi yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol, itu belok kanan kiri udah nabrak demokrasi Bang. Ya kan, baik melalui peraturan pemerintah, melalui undang-undang yang entah diusulkan oleh pemerintah atau DPR dibahas bersama pemerintah, tapi value-nya itu menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Dan jangan-jangan ketika itu terjadi, itu terlambat untuk tahu atau lupa untuk kemudian mengantisipasi itu, karena nggak ada prinsip yang luar biasa komprehensif bahwa misalnya ini adalah mengawal kedaulatan rakyat, membuat misalnya rakyat ini berdaya dan seterusnya gitu ya. Rakyat ini kan banyak juga Bang, ada yang menengah bawah, menengah atas kan gitu. Yang bawah sekali juga kan gitu. Nah ini kan juga pilihan-pilihan kan Bang. Kadang sangat sosialis di bawah gitu, contohnya bansos lah Bang, bantuan. Tapi gencetnya ke atas kan juga ada Bang, yang di mata kelas menengah ini udah mulai otoriter nih kan gitu. Di mata menengah atas ini mungkin beda lagi kan gitu. Jadi ini banyak hal yang saya kira kalau kita urai ya Bang ya, soal problem demokrasi Indonesia itu luar biasa kompleks, dari elitnya, dari konsistensi ininya partai ya dalam mengawal prinsip, value, ideologi, sampai ke perilaku rakyat kita juga Bang, dengan berbagai kelas sosialnya dan persepsinya juga itu Bang. Jadi kan begini ya Mas Umam ya, kalau saya tadi menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Ngarwi, ini kan kekhawatiran tadi, persoalan konsistensi antara pikiran, konsep dan pelaksanaannya, ya itu kan menunjukkan bahwa kita lemah dalam sisi ideologi sebenarnya. Prinsip-prinsip nilai dan ideologi itu memang kita lemah, gitu. Bahkan ketika kita meletakkan dasar pikiran-pikiran itu, apakah namanya rekomendasi itu tidak atas dasar nilai atau ideologi yang diyakini, gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, kenapa itu bisa terjadi? Ini terjebak dalam pragmatisme. Nah, ini mungkin Prof yang bisa menjelaskan, Prof Umam. Ini Prof Zulfan yang memberikan petuah, saya yang harus jelasin. Loh, iya dong. Oke Bang, memang benar ya. Ya memang di mana-mana ya namanya idealitas dan realitas itu selalu ada gap. Dan tadi Kang Nyarwi menyampaikan tentang konsistensi, itu betul. Itu bagian dari yang kita akan kita kawal, kita akan pantau betul, kita akan lihat seberapa konsisten itu. Ini ada satu lagi, tadi beberapa undang-undang disampaikan Kang Nyarwi ya. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di lingkaran tertentu yang bisa dikonfirmasi nanti ke lembaga terkait. Yang bisa dipegang hujahnya ya. Hujahnya bisa. Konon kabarnya, menurut informasi yang saya terima, akan ada sebuah skema, misalnya salah satunya, KPK itu akan dilebur, di merger dengan lembaga ombudsman negara. Ketika kemudian KPK dilebur, di merger dengan ombudsman, skemanya adalah fungsi penindakan akan dikembalikan ke Polri dan Kejaksaan. Sementara KPK sendiri bersama Ombudsman, kita tidak tahu nanti skemanya menjadi apa, karena itu pasti akan berimplikasi pada undang-undang. Harusnya dibalik ya. Itu akan fokus pada fungsi pencegahan saja. Ini bicara konsistensi, sama.
Karena di dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan konsep good governance, selalu menyampaikan anti-corruption strategies, bagian dari halangan terhadap developmentalism di Indonesia adalah anti-corruption dalam konteks ini. Tetapi kalau misal kemudian itu terjadi, kita tidak tahu kapan, momentumnya kapan, dilakukan di mana, di momentum apa, wallahu a'lam. Tetapi informasi itu sudah muncul. Dan kita seringkali ketika mendapatkan informasi itu, ya belum ada. Tetapi begitu kemudian nanti kejadian, baru kita. Ini faktanya. Nah, situasi ini yang kemudian kita berharap juga menjadi wake up call ya, bagi semua elemen demokrasi di Indonesia. Karena kalau misal tadi Bang Zulfan menyampaikan tentang pragmatisme, ya kita ini harus sudah sifatnya apa ya, bukan hanya siaga, ini udah waspada tingkat keberapa itu. Bagaimana orang bicara tentang perubahan. Selepet. Set, dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, netral semuanya, hilang semuanya. Di mana kemarin yang disampaikan itu? Berbasis kontemplasi yang mendalam, berbasis sebuah idealitas tentang refleksi demokrasi yang tajam, ataukah memang hanya gimmick politik dan kalkulasi kepentingan? Praktis yang kedua. Nah, oleh karena itu, ya ini menjadi sebuah pendidikan politik yang baik. Harusnya masyarakat kita mencerna itu. Tetapi seringkali masyarakat kita secara luas dalam konteks demokrasi tidak melihat secara substansi ini yang menjadikan fokus. Maka betul, engagement internet masyarakat kita tuh tinggi. Bahkan mencapai sekitar 70%, 80%. Tetapi segmen masyarakat yang memahami tentang konteks tadi itu, idealitas, kemudian pragmatisme tadi itu, tidak banyak. Maka yang keluar itu adalah materi-materi yang receh itu. Ada istilah merecehkan demokrasi itu. Ya demokrasi isi apa? Ya receh-receh itu. Nah, ini yang kemudian harus kita tata betul. Tetapi di saat yang sama ya bagaimana kemudian semua elemen mencoba untuk meyakinkan siapapun nanti yang terpilih. Sudah ada Pak Prabowo. Tapi kita bicara ini bukan semata-mata untuk menghadirkan pesimisme. Kita tidak ingin pesimis. Menata masa depan itu harus dengan optimisme. Menata masa depan nggak bisa dengan pesimisme. Ini kan kewaspadaan. Kewaspadaan. Dan menghadapi situasi ini, kalau dalam bahasanya Pak Benedict Anderson itu, Japanese leadership style, atau Eastern leaders pada umumnya, itu biasanya mereka tidak mau dipermalukan di depan umum. Maka dalam konteks ini, saya berpikir bagaimana kemudian menyampaikan keluh kesah, harapan, kekhawatiran dari seluruh elemen ya, terutama pro-demokrasi di Indonesia, juga bisa tersampaikan dengan baik kepada siapa yang nanti akan memegang kekuasaan. Jangan sampai begitu mereka kemudian mau diingatkan, sudah resisten. Nah, kalau misal kemudian nanti sifatnya kita mengingatkan secara keras, lalu kemudian kalau sudah dikerasin, Japanese leadership style biasanya tidak akan mereka menunduk. Yang ada mereka akan menggebuk balik. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah ini materi-materi diskusi seperti ini harus tersampaikan dengan baik. Apa sih yang menjadi concern? Kepada siapa? Kepada lingkar terdekat, the power holders itu. Supaya ada dialektika yang nyambung itu, transfer knowledge-nya itu nyambung. Nah, dengan begitu kita berharap nanti Pak Prabowo menjadi pemimpin baru, kita hadirkan. Ini opsinya, ini konsekuensinya, harapan publik seperti ini kemudian sisi kritisnya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan terjadi dialektika semacam itu. Muncul pesimisnya itu begini. Satu, kita sekarang ini sejak reformasi itu kehilangan yang namanya middle class. Iya kan? Kita kan hilang itu. Kalau dulu kan kita mengharapkan ada kelompok middle class, sehingga dialah yang sebenarnya yang menjadi katalisator antara masyarakat bawah dengan pemerintah kan. Gitu. Ini kan hilang sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga semua orang bebas melakukan kritisi, tapi semua seperti apa ya? Tidak mempunyai arah yang jelas gitu. Nah itu
satu menurut saya. Kemudian Mas Umam ya, nanti Mas Ngarwi tolong di elaborasi ya. Mengapa saya pesimis? Saya khawatir ini para elit yang ada sekarang tuh bukan bicara soal bagaimana kita membangun demokrasi, bagaimana kita membangun negara ini ekonominya bagus. Saya khawatir mereka bicara proyek. Porsi-porsi berapa APBN yang bisa dibagi-bagi ke koalisi misalnya. Bisa terjadi itu. Ya. Dan rumor-rumor yang beredar kan begitu. Bahkan Nah, makanya disinggung-singgung, Bang. ini kan saya khawatir terjadi seperti sebagaimana di Irak. Ya, di Irak itu kan semua APBN itu dibagi per partai-partai aja. Iya. Nah, terserah kamu mau jalanin apa pokoknya APBN Jadi sesuai. swalayan ya, politik swalayan. Ya. Nah, kita khawatir ya. Kita di sini serius. Ya kan, podcast ini udah berdiri 2 tahun bicara demokrasi, bicara dengan perubahan, perbaikan segala macam. Jangan-jangan kelompok yang ada katakanlah di lingkaran yang berkuasa, ini bicaranya nanti proyek. Proyek ini siapa yang dapat dibagi-bagi, ini APBN ini supaya jangan ribut, ya kan? Udahlah. Akhirnya semuanya berebut di kue ini, tidak ada yang betul-betul berpikir soal bagaimana masa depan. Jadi project based democracy. No project, no democracy. No demokrasi. Nah, akhirnya apa? Orang yang melakukan kritik terhadap cara-cara pengelolaan negara seperti ini dianggap melawan demokrasi, gitulah. Nah, ini oposisi bahaya kan gitu. Nah, ini kan yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Betul. Ya Mas Ngarwi ya. Ya, ini saya Bang, saya mulai dari yang pesimis dulu ya Bang ya. Nanti pelan-pelan saya mulai optimis juga Bang. Iya. Kebalikan saya optimis terus pesimis. Enggak, saya pesimis dulu Bang. Tapi akhirnya nanti saya optimis Bang. Apa yang saya maksudkan gini dari 2 poin yang Abang singgung tadi. Kalau kita melihat kondisi kelas menengah kita itu luar biasa prihatin Bang. Kelas menengah kita selama beberapa periode terakhir itu kelas yang terlupakan. Ya. Lebih dari bahkan pasca reformasi Bang. Reformasi kita itu banyak bicara soal penataan sistem demokrasi, pembangunan kerakyatan, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh menempatkan kelas menengah sebagai pilar demokrasi. Ya. Memang ada afirmasi ya Bang, Mas pasca reformasi itu misalnya contoh pendidikan 20% tujuannya adalah membantu ya kaum terdidik kemudian muncul kelas menengah yang kuat gitu. Tapi kebijakan-kebijakan ekonomi kalau kita lihat kan juga tidak semuanya yang ramah kelas menengah Bang. Yang terakhir aja deh, misalnya Abang pasti tahu ya ada PPN mau dinaikkan gitu ya, UMKM bagaimana kan gitu, terus beberapa kegiatan yang lain. Nah, belum lagi misalnya itu dalam lintas kelas menengah sebagai dalam lintas ekonomi. Belum kalau kita bicara kelas menengah sebagai lintas politik. Nah, ini tidak pernah menjadi komunitas epistemik Bang. Komunitas yang secara sadar gitu berkumpul, berbaur, berbicara soal kepentingan kolektif, demokrasi dan negara bangsa kita. Nah, kelas menengah kita kan terakhir-terakhir ya tarikannya banyak sibuk di tekanan-tekanan ekonomi Bang untuk bisa survive. Bahkan berbagai subsidi itu kan larinya menengah bawah Bang, bansos dan seterusnya itu. Sedikit ya saya masukkan di sini. Misalnya betapa ini negara kita itu membangun sistem kapitalistik. Ya. Contohnya apa? Bahwa seolah-olah orang kaya yang mereka punya 3.500 watt listriknya ke atas itu dinaikkan seenaknya. Betul. Padahal kan mereka bayar pajak. Iya. Iya kan? Iya. Artinya apa? Karena rakyat tidak kita naikkan nih. Ya, tapi orang-orang kaya. Kan begitu. Nah, sebenarnya kan yang kita lihat apa? Keberadaan orang-orang kaya itu kan mereka besar bayar pajaknya kepada pemerintah. Jadi jangan ada pembelahan seperti ini. Iya. Memang banyak yang bayar pajak Bang. Yang ngemplang juga banyak. Enggak. Nah, yang ngemplang itu hanya dinaikin listriknya. tapi Itu harus itu. Iya. Dengarkan dirjen pajak itu. Tapi Bang, rentang kategori kelas menengah ini kan terlalu luas Bang. Iya. Dari yang katakanlah pendapatan katakanlah misalnya di atas 6 juta, 10 juta gitu sampai yang pendapatan yang sangat tinggi Bang. 6 juta belum lah. 6 juta kan nggak kena pajak, jadi belum kelas Ya, menengah. katakanlah di atasnya itu gitu loh Bang, misalnya begitu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa intinya bahwa kelas menengah kita ini belum menjadi, dan kesadaran kelas menengah juga sebagai pilar demokrasi juga makin menurun Bang. Masih ingat Bang, pasca reformasi itu komunitas
NGO, masyarakat sipil, ya berbagai forum warga, itu luar biasa Bang. Nah setelah itu banyak yang terserap ya di ekonomi, di politik, di macam-macam seperti itu. Itu baru kita ngomong kelas menengah. Jadi kelas menengah kita hari ini kelas menengah yang rapuh, kelas menengah yang terfragmentasi, tercerai-berai, dan kadang-kala entitasnya itu hanya seperti ombak di lautan dan muncul dalam opini terpisah, tercerai-berai opininya ya di media-media sosial saja, tapi tidak terartikulasi dengan baik. Itu kondisi kelas menengah kita yang menurut saya itu menjadikan saya pesimis. Ya. Yang kedua Bang, tadi Abang menyinggung elit ya soal bagi-bagi anggaran dan lain-lain itu ya di kalangan para elit ya. Ini juga dikaitkan lagi dengan bagaimana kepentingan-kepentingan elit untuk berkuasa dan kemudian melakukan akses sumber daya ini kekuasaan. Ini nyambung dengan kepentingan oligarki juga Bang. Kalau kita lihat ya, kan kemarin bahkan Hugua itu kan ngomong kan, bagaimana kalau money politik itu ya diatur lah, jangan bebas seperti itu kan gitu. Tapi saya nangkapnya kan kira-kira ada keresahan nih. Kalau pasar bebas gitu dalam money politik, maka para saudagar tuh orang-orang yang punya duit kira-kira gitu yang luar biasa yang bisa menentukan ya siapa menjadi pemain elektoral. Nah, di sini tangan-tangan oligarki kan kuasanya luar biasa, Bang. Jadi kalau melihat ruang gerak oligarki yang luar biasa bebas, ya peluangnya luar biasa besar dalam menentukan berbagai hal gitu ya, regulasi, kebijakan, aktor dan sistem dan lain-lain. Maka di sini juga menjadikan demokrasi kita juga masih tersandra Bang oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, yang kedua ini juga membuat saya lagi pesimis lagi Bang. Nah, cuma kemudian yang ketiga ini saya agak optimis Bang. Ya. Pertama, kalau tadi Bung Umam menyinggung ya soal Javanese leadership style. Saya lihat ini kita kan presiden elect atau terpilih ini kan Prabowo Bang. Prabowo Gibran wakilnya. Khususnya Prabowo ini tidak sepenuhnya Javanese style menurut saya. Dalam banyak hal ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan itu eksplisit Bang. Tidak seperti ala pemimpin Jawa pada umumnya. Pak SBY misalnya sangat hati-hati milih kata-kata. Pak Jokowi mungkin sangat irit dalam berbicara juga. Bu Mega ketika memimpin juga dikenal sempat irit juga dalam berbicara gitu ya. Sekarang mungkin lebih mudah untuk menyampaikan. Nah, dengan adanya katakanlah seperti debat kemarin ya misalnya. Kurang keras apa misalnya Prabowo itu dikritik gitu ya. Itu kan sebuah show yang juga menurut saya penting bagi rakyat gitu loh. Bahwa pemimpin itu mau berdebat, pemimpin itu mau dikritik dan dia harus menjawab kritik itu di depan publik. Ya kan? Pemimpin harus berbicara kepada rakyatnya gitu berdasarkan kritik-kritik yang muncul gitu kan. Bukan hanya berbicara ke bawahannya saja atau dirinya atau komunitasnya terbatas. Nah, menurut saya ini ruang juga untuk celah bagaimana nantinya gitu ya. Publik juga bisa menyimak, bahkan bisa mempertanyakan, mengkritik kalau ada berbagai kelemahan di masa pemerintahan Prabowo kan gitu. Dengan tentu saja kita berharap orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu juga bisa paham bagaimana mengelola negara dan pemerintahan ini termasuk komunikasi politiknya itu secara demokratis. Termasuk apa? Termasuk hal-hal yang potensial gitu ya. Katakanlah menjadikan stigma soal Prabowo tidak demokratis, otoritarian, fasis dan lain-lain itu jangan sampai muncul. Misalnya contohnya kan belum tentu kalau presiden tuh tahu semua regulasi atau apa yang terjadi di parlemen dan diusulkan juga Bang. Misalnya tiba-tiba nyelonong undang-undang kayak tadi Bung Umam cerita KPK mau di ini. Nah nanti arahnya kemana misalnya? Kalau menjadikan negara kita makin tidak akuntabel, otoriter dan seterusnya ya berarti kan itu membawa arus ke arah yang non demokratis kan gitu. Nanti misalnya ada revisi undang-undang apa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira Bang, regulasi-regulasi atau bahasanya Bu Mega kemarin autocratic legalism gitu ya, atau bahkan populisme otoritarianisme misalnya begitu. Nah, ini yang saya kira ini yang kemudian harus dihindari. Style personal Prabowo itu menurut saya Bang, itu bisa mendegradasi asumsi itu atau bisa image itu bisa membalikkan image yang seperti itu yang dia tuduhkan, kritik-kritik yang tuduhkan dia. Kenapa? Kalau kita lihat dia ini kan pendidikannya juga lahir besar, istilahnya pendidikan di Eropa, komunitasnya seperti itu ya, di pindah-pindah gitu ya, termasuk walaupun pernah di militer dengan kultur komando dan lain-lain. Tetapi sebagai orang sipil hari ini, itu saya kira bisa dan saya optimis kalau dalam konteks ini ya. Prabowo itu menjadi figur yang berani berdebat gitu, berani misalnya menyampaikan idenya secara terbuka gitu, termasuk dikritik dan kemudian tidak, dan ini lebih baik Bang daripada misalnya tiba-tiba muncul kebijakan A gitu yang tiba-tiba kita nggak sempat, publik nggak sempat tahu, komunitas pro demokrasi nggak sempat melihat ya kan, tiba-tiba ini dijalankan seperti itu. Jadi ini yang saya kira juga membuat saya
itu melihat Prabowo Gibran ke depan ini ada unsur optimisme juga Bang. Dengan syarat ditambah satu lagi, yang keempat optimismenya adalah kaum muda ini Bang yang 50% lebih ini yang penggemar Prabowo kemarin kan besar Bang milih Prabowo, itu pelan-pelan bisa kemudian menyimak cara berdemokrasi Prabowo sekaligus menjadi, kalau di luar ya kritikus Prabowo, sekaligus menjadi mitra kalau dia supporter Prabowo seperti itu. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan tidak terlalu sulit ya bagaimana menyampaikan ide-ide dan gagasan seorang kepala negara atau presiden misalnya. Katakanlah seperti tadi. Apa sih hakikat substansinya dia mau ingin merubah satu undang-undang? KPK misalnya menjadi masuk di dalam Ombudsman. Fokus dengan prevention function aja. Ya. Iya. Artinya kan seorang presiden itu kan harus menyampaikan secara terbuka argumentasi dia itu apa, ya. Nah, termasuk juga persoalan undang-undang Polri misalnya, ya kan? Yang sekarang katanya mau dibahas, itu kan harus argumentatif, disampaikan semua. Iya, Pak. Jadi jangan tiba-tiba muncul di DPR, dibawa ke paripurna, kita cuma melongo aja, apa ini? Tidak pernah ada pembahasan secara terbuka. Nah, transparansi di sini sangat diperlukan, dan transparansi ini adalah lahir dari semangat seorang kepala negara atau presiden menyampaikan kepada publik, ini loh yang saya mau. Nah, jadi sehingga clear. Orang berdebat di ruang publik itu tentang pikiran-pikiran apa yang dia sampaikan. Jangan diam-diam. Nah, ini menurut saya yang harus, artinya demokrasi dimulai dari sini dulu. Betul. Ya kan? Persoalannya kan bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak. Ya. Ya kan? Kalau kita bicara bisa atau tidak bisa kan ini repot. Persoalan mau atau tidak. Nah, sekarang kan kita lihat Mas Umam tadi kaitannya dengan kelas menengah ini. Saya melihat kan, ya kalau kita kembali kepada buku siapa? The Ruling Class itu dulu saya itu semester 1 batas itu Gaetano Mosca ya. Gaetano Mosca, Charles Wright-Mill, banyak Bang yang Ya banyak itu kelas. kan. Jadi kalau kita Vilfredo lihat, Pareto itu juga. Sosiologi. ini kan kita lihat kelompok menengah ini dia terangkat menjadi ke dalam kelompok ruling class. Yang sebahagian yang tidak dekat dengan kekuasaan, dia masuk kepada lower class. Sehingga ruang tengah ini kan kosong ini. Ya. Kan betapa banyak kita melihat katakanlah kan kalau salah satu kekuatan kelompok menengah, kelas menengah ini kan intelektualitasnya. Pengetahuannya tentang situasi apa yang sedang terjadi. Baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan semuanya kan mereka mengerti gitu loh. Nah, mereka bisa bicara di sini. Tapi ketika mereka itu menjadi alat dari kekuasaan, hilang itu. Nah, yang bawah juga semakin terpinggirkan. Very-very akhirnya. Nah, ini Mas Umam melihat nggak seperti itu? Ya, memang ada kecenderungan demikian, Bang. Tapi saya selalu percaya ya, bahwa dalam proses terpinggirkannya satu segmen tertentu akan selalu ada regenerasi. Jadi kelompok menengah yang tadi ada yang kategorinya di lingkup kekuasaan kemudian terangkat, kemudian yang terpinggirkan dia di peripheral position, tengah kosong. Ya, sepertinya begitu. Tetapi selalu ada, nanti akan ada elemen yang masuk ke sana, dia mengalami regenerasi dan rejuvenasi di level itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menghidupkan terus ini berikhtiar. Makanya salah satunya unpacking Indonesia ini salah satu medan jihad demokrasi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kemudian praktik-praktik tadi yang sering pertama mengkoinkan terminologi itu Kim Lane Chappell itu dari Chicago School of Law. Itu jangan sampai terjadi. Proses yang terjadi dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Proses yang terjadi dengan Undang-Undang Minerba. Proses yang terjadi dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang KPK. Ini udah seperti dalam bahasa di kampung saya selintutan. Ini di bawah meja ini, bermain. Tiba-tiba kejadian. Termasuk juga undang-undang itu amnesti pajak kan? Betul. Jadi
ini yang terpenting, bagaimana kemudian meletakkan ini dalam ruang publik yang terbuka. Kita tidak bisa berharap karena berharap dalam arti ini kemudian nanti akan dibawa pada seorang karakter Prabowo. Tadi dalam bahasa Kang Nyarwi, itu dalam istilah Jawa itu pemimpin yang blak-blakan. Pemimpin yang bloko suto, yang terbuka. Apa yang ada dalam pikirannya itulah yang dikeluarkan gitu. Tapi dalam konteks strukturalis kita itu percaya bahwa karakter individu itu penting, itu berpengaruh. Tetapi dia bukan menjadi satu-satunya elemen kekuatan yang berpengaruh terhadap sistem politik yang berjalan, dalam nature of power yang berjalan. Maka yang bisa kita lakukan apa? Kita hidupkan ini simbol-simbolnya. Civil society hidupkan, ruang publik hidupkan, media dalam tanda kutip yang masih independen diberikan support, termasuk Unpacking Indonesia support terus. Nah, hanya begitu, karena dengan kita menciptakan ini yang sifatnya politically engineered, ini dirakit, ini harus dirakit. Nggak bisa kita berharap, wah mumpung misalnya Pak Prabowo orangnya belak-belakan. Ya, belak-belakan dalam konteks tertentu. Nanti kalau ada kepentingan, nah kita juga harus bersiap diri. Jadi tetap harus ada engineering ya. Harus ada engineering. Kita harus ada saling menginduksi. Kita berharap ada harapan tadi yang disampaikan Kang Nyarwi, positive thinking, optimis kepada seorang pemimpin yang terpilih. Namun di saat yang sama kita juga harus memperkuat otot-otot demokrasi kita yang tampaknya kemarin sudah mulai melemah. Jangan sampai pelemahan itu terus berjalan, kemudian tadi memunculkan autocratic populism, ini juga bisa menjebak ini. Karakternya autokratik, tetapi disukai oleh masyarakat. Nah, ini jangan sampai kemudian proses itu terjadi, tetap pada check and balances yang memadai. Dengan begitulah insya Allah development, kemudian sustainability itu bisa terjadi. Kalau misal tidak, kita tidak ingin Indonesia setback lagi ke belakang. Terlalu mahal harganya. Mahal dan capek. Mahal dan Lelah capek. kita. Apalagi Bang Zulfan sudah berjuang dari reformasi. Sebelum reformasi. Oh, sebelum reformasi. Jangan gitu kelihatan tuh udah tua gitu. Ya, janganlah. Kita nih masih 45 kok. Baiklah, kita ini udah bicara ini tidak terasa 1 jam lebih. Iya, Bang. Ya. Ngobrol-ngobrol. Ini kita bicara langit semua loh. Langit. Harusnya biasanya ngomongnya politik praktis aja, receh-receh aja. Lah, ini kan karena sedang persoalan lagi musim langit. Musim langit. Musim langit, ya kan? Yang kita bicarakan Ibu Mega, Prabowo, Jokowi, ini kan langit semua. Iya kan? Langit-langit Indonesia. Nah, sementara kan belum di bawah itu. Nah, Mas Nyarwi, ini mungkin sekaligus closing statement ya. Yang mau disampaikan silakan. Ya, begini Bang. Kita ini sudah negara demokrasi, sudah banyak bertransformasi, tapi struktur yang ada terjadi di masyarakat kita, struktur politik, ekonomi, sosial dan lain-lain itu masih feudalistik juga, Bang. Ada unsur oligarkis juga. Dan di sana peran elit itu luar biasa. Nah, saya setuju dengan tadi sampaikan Bung Umam ya. Karakter elit itu bisa menjadi harapan. Kayak tadi Prabowo yang belak-belakan itu potensial untuk komunikasi politiknya lebih baik ya ke publik. Tapi sisi lain kita berhadapan dengan elit-elit lain yang juga berkuasa dalam sebuah sistem. Ya, dan di sini kan kalau dalam logika kekuasaan presiden luar biasa, tapi kalau presiden tidak bisa mengelola negara ini secara demokratis, secara justice ya, keadilan dan lain-lain, kesetaraan dan lain-lain, itu yang juga bisa membahayakan. Nah, dalam konteks karakter tokoh politik populis, Bang, saya cuma khawatir ya. Saya optimis tetap, tapi ada menyimpan kekhawatiran juga, Bang. Kan boleh kan, Bang? Optimis tapi masih khawatir kan boleh. Iya. Jadi bingung. Bukan bingung, perasaannya ini campur-campur, Bung Umam. Campur aduk, nano. Jadi Prabowo ini saya lihat ya, di masa Prabowo nanti demokrasi kita tetap masih luar biasa bersemai ya potensinya. Nah, tentu dengan syarat ya, Bang ya. Katakanlah komitmen Prabowo pada demokrasi itu luar biasa beserta semua tim dalam pemerintahan dan orang-orang di sekelilingnya ya, itu terus menerus dikawal dengan baik. Nah, yang kedua, syarat yang kedua saya kira begini, Bang,
jangan sampai gitu ya, ini mirip kayak yang sudah dilakukan di banyak negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin politik yang populis tapi otoriter. Di India misalnya Narendra Modi gitu ya. Orang menyebut juga di China, di Xi Jinping, ada juga di Rusia juga gitu ya. Kira-kira kita mengacu ke India yang seringkali didiskusikan orang ya. Narendra Modi itu kan dianggap luar biasa ramah kepada oligark, ya, investor dan lain-lain, bersahabat luar biasa untuk bangun negara. Tapi dia juga sekaligus juga sangat dekat dengan pemimpin rakyat yang terbawah. Tapi sisi lain kelas menengah ini juga nggak terurus, Bang. Nggak terurus gitu loh. Artinya nggak dikuatkan pilar-pilarnya, baik secara ekonomi maupun secara politik, ya, termasuk kebebasan dan lain-lain, demokrasinya dan lain-lain. Nah, jangan sampai kemudian atas nama menjaga semangat pilar populismenya gitu, ini dikorbankan kelas menengah kita. Demokrasi kelas menengah jadi pilar demokrasi itu jangan sampai tidak terawat. Ini kan ke depan harus dikembangkan, disupport, baik menjadi tumbuh sebagai kelas ekonomi yang kuat dan juga entitas politik yang kuat. Nah, di sini saya balik lagi jadi optimis, Bang. Prabowo itu bukan tumbuh dari bawah, Bang. Prabowo itu tumbuh dari elit. Nah, kita punya harapan dia melihat bahwa pentingnya kelas menengah ini sebagai pilar penopang dia, ya, untuk dalam menunjukkan kualitas pemerintahan dan demokrasi di masa pemerintahan dia mendatang. Jadi demokrasi kita tetap naik kelas, Bang. Dan ini sekaligus bisa nggak membantah, kita akan lihat, Bang, bahwa selama ini Prabowo itu nanti potensial otoriter, fasis. Nanti kita lihat justru bisa jadi yang terjadi sebaliknya. Ini pandangan optimis saya. Nah, kita harapan kita begitu, Pak. Insya Allah setelah nonton podcast ini dia bisa lebih demokratis. Mas Umam mungkin ada closing statement, Mas? Tidak banyak, Bang. Yang Ya. pasti transisi kekuasaan itu akan membuka sedikit kotak Pandora dari sebuah nature of power yang sesungguhnya. Ini sudah mulai terlihat dan ini akan menjadi sebuah wake up call bagi kita semua. Sekaligus juga ujian akuntabilitas kekuasaan seorang pemimpin baru. Let's say Pak Prabowo nanti sel-selnya sudah mulai keluar sekarang. Muncul ide undang-undang revisi ya, undang-undang Mahkamah Konstitusi. Muncul ide revisi undang-undang Kementerian Negara. Itu dari Pak Prabowo atau dari siapa itu? Sel-selnya sudah bergerak, poin-poinnya juga sudah bermunculan, bukan hanya soal tadi ya kalau misal Mahkamah Konstitusi. Ini poin-poin apa pion-pion? Dua-duanya, poinnya sudah ada, pionnya sudah bergerak. Nah, bagaimana itu? Karena bagaimanapun juga dalam konteks nature of power yang besar, MK itu sangat strategis untuk mengamankan bagaimana kalau misal ada keputusan di level legislatif dalam bentuk regulasi perundang-undangan, lalu di mana yang bisa menjinakkan itu? The only one adalah Mahkamah Konstitusi. Dan terbukti dalam tanda kutip tertentu kemarin di dinamika 2024 memainkan peran sentral dalam kontestasi kekuasaan. Nah, ini sudah mulai bermunculan, undang-undang Kementerian Negara bermunculan, tadi Bang Zulfan menyampaikan undang-undang Polri muncul, bahkan TNI muncul, penyiaran bukan remeh-temeh, ini urusannya urusan demokrasi. Bagaimana kemudian kalau misalnya ada urusan dispute terkait dengan konteks keredaksian, bukan lagi itu diberikan kepada Dewan Pers, mau ditariknya ke KPI. KPI siapa yang mengontrol? Ini kan menjadi pertanyaan. Dan ini adalah pilar-pilar besar. KPI yang mengontrol ya DPR dong. Ya DPR ya, Karena penguasa. kan fit and proper test-nya kan di DPR. Semuanya, Bang. Makanya kalau misal kemudian media mau dikontrol dengan mekanisme itu, Dewan Pers sudah dikeluarkan, ini hati-hati terhadap kredibilitas dan independensi jurnalisme di Indonesia. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Makanya tadi sekali lagi yang disampaikan Kang Nyarwi, harusnya Pak Prabowo misalnya nanti menjadi dilantik ya, menjadi presiden baru, harusnya speak up clearly. What do you want? Kita juga ingin tahu apa yang ada dalam kerangka berpikir beliau. Sehingga Makanya saya tadi tidak optimis ada, beliau akan ngomong itu juga. iya, sehingga tidak ada kemudian hal-hal yang ditutup-tutupi. Kita sudah cukup politik gimmick, politik dengan segala permainan yang selintutan itu ya, disembunyi-sembunyikan gitu. Akhirnya menciptakan kejutan-kejutan yang justru sangat tidak produktif. Nah, oleh karena itu, ini menjadi wake up call, sekaligus ujian bagi kepemimpinan awal nanti Pak Prabowo, apakah dia akan menjadi bagian dari elemen pro-demokrasi sehingga menjawab semua kekhawatiran
elemen pro-demokrasi dan juga international actors, ataukah justru dia akan bergeser ke sebaliknya? Sejarah akan menentukan. Ya, kita harapkan dia jangan hanya pro, tetapi lokomotif demokrasi. Lokomotif demokrasi. Ngeri. Makanya tadi saya optimis juga Bang soal itu. Ya, ya, oke lah, kita 1 jam lebih sudah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Umam. Terima Masih kasih Bang Mas Zulfan. Nyarwi. Terima kasih, Bang Masih Zulfan. Kang Kapan Nyarwi. balik Ya, ke Jogja? Nanti malam Bang. Besok Mas pagi. Umam ke US kapan lagi balik? US itu apa ya? besok pagi ngajar jadi langsung. Itu US tuh kalau dibaca di sabuknya balik ke ASE. Siap. Ya. Terima kasih Mas Umam dan Mas Nyarwi. Sampai jumpa lagi ya. Terima Kapan-kapan. kasih Terima Bang kasih, Zulfan. Bang Zulfan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dan pencerahannya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.